Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kiai Haji Mas Mansur, Universitas Muhammadiyah Malang akan menyampaikan argumentasi pro pada mosi debat kita kali ini. Generasi post-Zoomer memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis Indonesia. Dengan saya Speaker 1, Sofwatun Nida, Speaker 2, Muhammad Amrufillah, dan Speaker 3, Galang Tito Pamungkas. Fakta sunt servanda, perjanjian harus ditepati. Sejarah terbentuknya ESG berawal dari cita-cita dunia untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan seperti ketahanan iklim, air, dan udara bersih, mengurangi kemiskinan, dan menjaga ketersediaan resources untuk masa depan. Konsep ESG bermula dengan meningkatkan perhatian terhadap dampak lingkungan dan sosial di era 1600-an sampai 1700-an. ESG, Environmental, Social, dan Governance, merupakan konsep yang bertujuan sebagai standar kinerja perusahaan yang terdiri dari kinerja, kriteria, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kriteria environmental mencakup hubungan perusahaan dengan lingkungan secara fisik dan isu lingkungan, sedangkan kriteria sosial mencakup dampak sosial perusahaan serta masyarakat maupun pemangku lainnya. Kriteria governance berkaitan dengan kepemimpinan perusahaan, efektivitas manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jika dilihat dari prinsipnya, ESG diterapkan dari setiap generasi dari awal berdirinya. Hingga kini generasi Z sebagai generasi aktif yang berperan saat ini dalam mendorong keberlanjutan prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Menurut data Kementerian Keuangan, anak-anak yang lahir sejak tahun 2013 disebut juga generasi alpha atau generasi post-zoomer. Mereka adalah generasi yang lahir di mana semua yang berhubungan dengan teknologi sudah tersedia. Jika dikaitkan dengan bonus demografi, di mana kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun di suatu negara lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif 65 tahun ke atas, dan di Indonesia diperkirakan akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030, maka generasi post-Z akan diperkirakan menginjak sekitar 20 tahun, di mana masa tersebut tergolong angka produktif sebagai pendorong bisnis berkelanjutan dengan prinsip ESG. Lex loci contractus, kontrak tunduk di mana kontrak itu dibuat. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana telah disinggung oleh rekan saya sebelumnya, bahwa titik balik perekonomian Indonesia diprediksi terjadi pada tahun 2030, bertepatan dengan adanya bonus demografi. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 68 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138 terkait batas usia minimal pekerja. Secara umum, seseorang baru diperbolehkan untuk bekerja pada usia 18 tahun, meskipun ada pengecualian untuk pekerjaan ringan bagi anak usia 13 hingga 15 tahun. Sedangkan menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang yang telah berusia 21 tahun atau yang sudah menikah dianggap memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum yang sah, seperti membuat perjanjian, menandatangani kontrak, dan mengambil keputusan strategis dalam bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum, generasi post-Z dapat berperan aktif sebagai pelaku pengembangan prinsip ESG pada dunia bisnis di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data yang diperoleh CRMS atau Center for Risk Management and Sustainability, penerapan konsep ESG di perusahaan besar telah berkembang pesat terutama di negara maju. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia, implementasinya masih di bawah negara maju. Data survei pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 47,4% perusahaan di Indonesia telah mencapai tingkat kematangan dalam penerapan ESG. Sementara 21,2% lainnya sudah sangat matang. Tren positif ini akan berlanjut ke arah yang lebih baik dengan adanya peran generasi post-Z. Setidaknya terdapat 3 aspek mengapa generasi post-Z dapat meningkatkan penerapan ESG di Indonesia. Yang pertama, kecakapan digital sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan sebagai paradigma yang telah ditanamkan sedari dini. Dan yang terakhir, kesadaran terkait adanya tanggung jawab sosial pada perusahaan sehingga generasi post-Z dapat menempuh jalan yang tepat dalam mengatasi problematika yang ada. Equality before the law, semua sama di mata hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pelengkap argumentasi dari saudara saya sebelumnya, izinkan saya menjelaskan pada aspek sosiologis. Generasi post-zoomer yang terdiri dari individu-individu muda kelahiran 2013 ke atas, jika kita kaitkan pada Indonesia emas tahun 2045, post-zoomer menginjak usia sekitar 32 tahun, memberikan artian bahwa generasi tersebut telah tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, media sosial, dan kesadaran sosial yang tinggi.
tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip environmental, sosial, dan governance yang menekankan pada pentingnya keberlanjutan dalam aspek lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik dalam praktik bisnis. Menurut sebuah laporan dari Deloitte Global Millennial Survey pada tahun 2020, sekitar 80% generasi muda percaya bahwa perusahaan harus berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya keuntungan finansial. Ini menegaskan bahwa adanya tren besar di kalangan generasi muda untuk mendorong prinsip keberlanjutan dalam dunia bisnis. Dewan Juri yang terhormat, kemudian jika kita korelasikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, teknologi menjadi katalis utama dalam implementasi prinsip-prinsip ESG. Generasi prosumer sangat terampil dalam memanfaatkan teknologi digital, mulai dari platform untuk memantau dampak lingkungan, hingga menggunakan aplikasi yang memudahkan transparansi dalam rantai pasokan dan aktivitas perusahaan. Mereka juga berperan penting dalam mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan teknologi yang lebih efisien dalam mengelola sumber daya. Misalnya, aplikasi seperti Carbon Footprint. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menghitung jejak karbon mereka berdasarkan aktivitas seperti perjalanan, konsumsi energi, dan belanja. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan opsi untuk membeli kredit karbon sebagai kompensasi atas emisi yang dihasilkan. Dewan Juri yang terhormat, yang menarik dalam pembahasan mengenai prosumer adalah ekspektasi konsumen dan pengaruh media sosial. Generasi prosumer tidak hanya konsumen, ia melainkan juga produsen opini. Mereka seringkali memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan pendapat mereka tentang praktik bisnis yang tidak berkelanjutan. Ini memberikan tekanan pada perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin sadar akan pentingnya penerapan ESG. Laporan Nielsen Global Sustainability Report pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa 73% dari generasi muda lebih memilih membeli produk yang diproduksi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan. Mereka juga lebih cenderung untuk mengkritik atau mendukung perusahaan berdasarkan komitmen mereka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat penjelasan di atas dapat kita berikan pengertian bahwa generasi prosumer sangat memiliki peran untuk mendorong prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia. Kemudian jika kita lihat dampak apabila generasi prosumer memiliki peran dalam menerapkan prinsip ESG dalam dunia bisnis di Indonesia, maka akan memberikan dampak positif. Di antaranya, yang pertama, generasi prosumer lebih terlibat dalam menerapkan prinsip ESG akan membantu meningkatkan kolektif masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan. Ketika generasi ini mendukung dan mempromosikan produk ramah lingkungan atau layanan yang beretika, masyarakat secara luas akan semakin memahami manfaat dan pentingnya prinsip-prinsip ESG. Sebagai contoh, kampanye oleh perusahaan-perusahaan startup yang dipelopori oleh generasi zoomer dan prosumer seperti Green Label yang menyediakan makanan nabati telah menarik minat publik dan meningkatkan kesadaran akan pola makan yang ramah lingkungan. Semakin banyak konsumen yang berpindah ke pola makan berbasis tanaman mencerminkan perubahan perilaku konsumsi yang lebih peduli lingkungan. Yang kedua, peran generasi prosumer di tempat kerja dapat menciptakan budaya yang lebih inklusif, adil, dan berfokus pada keberlanjutan. Banyak dari generasi ini menginginkan kondisi kerja yang memperhatikan kesejahteraan karyawan, inklusif, dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, Gojek, perusahaan teknologi asal Indonesia, memiliki program keberlanjutan yang disebut Go Greener yang didukung oleh banyak pekerja muda. Melalui inisiatif ini, Gojek mengurangi emisi karbon dari aktivitas operasional dan memberi pilihan layanan ramah lingkungan untuk pengguna. Ini mencerminkan perubahan budaya kerja yang didukung oleh generasi prosumer, di mana keberlanjutan menjadi bagian dari nilai perusahaan. Kemudian dampak yang terakhir, yakni yang ketiga, generasi prosumer lebih cenderung mendukung perusahaan yang peduli terhadap ESG. Ketika generasi ini memilih produk berkelanjutan, pola konsumsi masyarakat akan bergerak ke arah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Sebagai contoh, tren fashion ramah lingkungan atau eco fashion yang mulai marak di kalangan generasi muda, misalnya dengan merek lokal seperti Sejauh Mata Memandang, menunjukkan bagaimana konsumen prosumer lebih memilih merek yang mengutamakan material dan produksi yang berkelanjutan. Dampaknya, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih dan sehat dalam jangka waktu yang panjang. Dewan Juri yang terhormat, sebagai kesimpulan, kami menegaskan kembali bahwa kami pro terhadap mosi debat pada kali ini, yaitu generasi prosumer di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penerapan prinsip-prinsip ESG dalam dunia bisnis, karena mereka lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan, serta memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi guna mewujudkan perubahan tersebut. Dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi dan kesadaran sosial yang tinggi, mereka dapat mempengaruhi keputusan bisnis dan mendorong perusahaan untuk berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.